Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di episode video kali ini saya pengen sharing tentang apa aja sih efek samping dari suntik KB. Nah, seperti yang kita ketahui nih bahwa suntik itu ada dua jenis ya Bun. Ada yang suntik 1 bulan dan ada juga yang 3 bulan. Nah, untuk yang pemakaian suntik 1 bulan itu biasanya dia mens. Nah, kalau suntik yang 3 bulan, dia biasanya itu tidak mens. Kenapa? Karena dari kandungan suntikannya itu sendiri atau kandungan dari hormonnya itu. Nah, efek sampingnya apa aja sih, Bun? Nih, yang pertama adalah terjadinya perubahan siklus menstruasi. Nah, Bun, seperti pada pemakaian suntik KB 3 bulan. Nah, perubahan siklus menstruasi ini bisa dilihat dari adanya flek-flek atau spotting. Nah, kadang bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu. Nah, untuk misalnya yang langsung mensnya berhenti, itu juga bisa terjadi. Atau misalnya mensnya menjadi sedikit. Nah, yang pasti nih, efek dari perubahan siklus menstruasi tadi yang menjadi berhenti atau menjadi sedikit atau bahkan menjadi flek-flek saja, balik lagi itu karena pengaruh dari hormon itu sendiri. Tapi jangan khawatir Bun, yang penting tidak mengganggu atau misalnya tidak berlebihan darahnya seperti itu. Kalau misalnya sampai mengganggu, fleknya sangat panjang sekali atau perdarahannya cukup banyak. Nah, itu bisa dikonsultasikan ya, Bun. Berarti ada ketidakcocokan. Tapi bisa dilihat dulu juga nih sampai pemakaian 2 atau 3 kali suntik. Karena biasanya tubuh kita beradaptasi nih terhadap suntikan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya sudah pemakaian suntik itu 2 kali sampai 3 kali suntik, keluhan tersebut masih ada dan itu sangat mengganggu, nah Bunda bisa konsultasi untuk mengganti metode kontrasepsi. Nah, efek samping yang kedua yaitu penambahan berat badan. Kok abis disuntik KB aku jadi gemuk misalnya kayak gitu. Karena memang menurut penelitian nih hormon progesteron yang ada di dalam KB suntik itu bisa menambah nafsu makan dengan merangsang hipotalamus. Nah, jadi rasa ingin makannya itu menjadi lebih meningkat. Nah, bisa disiasati nih dengan apa? Dengan tentunya mengatur pola makan dengan memperbanyak sayur dan buah supaya kenyangnya lebih lama. Seperti itu, Bun. Nah, efek samping yang ketiga adalah kesuburan itu tidak bisa langsung cepat kembali. Nah, maksudnya bagaimana kalau misalnya nih Bunda memutuskan untuk berhenti pada suntikan ke-3, 4 misalnya atau ke-5, itu tidak bisa langsung kembali subur. Mengapa? Karena balik lagi tubuh kita itu yang sudah diberikan suntikan tadi kan sudah beradaptasi ya dengan suntikan-suntikan sebelumnya. Jadi perlu waktu nih Bun supaya tubuh kembali menjadi normal lagi siklusnya seperti itu. Jadi harus menunggu. Bahkan untuk pemakaian suntikan KB yang bertahun-tahun nih, 2-3 tahun, kesuburannya bisa kembali sedikit lebih lama. Nah, mungkin berbeda dengan pemakaian pil KB yang bisa kesuburannya itu cepat kembali. Seperti itu, Bun. Jadi untuk Bunda yang mau lepas suntik KB, kemudian merencanakan kehamilan, mungkin harus sedikit bersabar, seperti itu. Nah, kemudian efek samping yang selanjutnya adalah bisa menurunkan gairah seks. Nah, maksudnya apa nih? Karena balik lagi ke suntikan hormon tadi ya, mengandung hormon progesteron yang dia itu sifatnya bisa mengentalkan lendir di vagina. Nah, sehingga mungkin agak sedikit sakit karena ketika berhubungan seksual itu lendirnya tidak cukup banyak seperti itu. Tapi mungkin bisa disiasati lagi nih Bun. Dengan apa? Dengan melakukan foreplaynya yang sedikit agak lebih lama supaya bisa merangsang lendir yang lebih banyak. Jadi ketika berhubungan tidak terlalu sakit. Nah, efek samping selanjutnya adalah biasanya ada sedikit pusing, perubahan mood. Nah, perubahan mood yang naik turun, kemudian kadang-kadang suka pusing tiba-tiba. Nah, itu balik lagi ke lagi-lagi perubahan hormon yang terjadi ya, karena suntikan hormon itu sendiri. Tapi nih, kalau misalnya itu terjadi,
Nah, dan itu balik lagi mengganggu kenyamanan dari bunda sendiri atau misalnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, bisa dikonsultasikan lebih lanjut lagi. Bahkan kalau misalnya efek sampingnya sangat parah, itu bisa diganti metode kontrasepsinya dengan yang lain. Namun tidak semua nih pemakai KB suntik merasakan hal itu, merasakan efek samping tersebut karena balik lagi kepada kondisi tubuh masing-masing dalam menerima respon suntikan hormon yang dimasukkan ke dalam tubuhnya masing-masing ya Bun. Ada juga yang memang nyaman-nyaman saja, tidak merasakan hal-hal yang tadi disebutkan. Nah, ada juga nih efek samping yang dilaporkan dari salah satu informasi nih bahwa KB suntik yang mengandung progesteron juga bisa menurunkan kepadatan tulang. Nah, kalau misalnya dipakai dengan dalam jangka waktu yang lama itu bisa memacu osteoporosis. Tapi balik lagi nih Bun, tidak semua efek samping tersebut bisa dirasakan seperti itu. Nah, kemudian bisa juga nih timbul jerawat. Nah, karena balik lagi tadi ke hormon progesteron tersebut bisa memacu kelebihan dari kelenjar minyak di wajah seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa efek samping yang tadi dijabarkan itu kesannya agak serem ya, Bun. Tapi sekali lagi balik lagi, kalau misalnya nih Bunda mau dicoba aja dulu, lalu nanti diobservasi apakah efek samping itu benar-benar dirasakan. Nah, karena balik lagi tidak setiap pasien dengan KB suntik merasakan efek samping yang tadi disebutkan. Seperti itu, ada yang nyaman-nyaman aja, cocok-cocok aja. Nah, itu bisa terus dilanjutkan pemakaian suntiknya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bun, bisa nanti dikonsultasikan dengan bidan kesayangan Bunda. Demikian video tentang efek samping dari KB suntik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.